Di studio sekarang kita sudah kehadiran para tamu yang sangat istimewa. Ada dua bapak-bapak kece di depan saya ya. Kita kenalan dulu. Belum Pak, belum. Kita kenalan dulu, ada Bapak Dr. Haji Aripai Tambunan. Ini Sekretaris Dewan Pendidikan Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi juga untuk Bapak Basir Hasibuan. Ini Kabid SMA Panitia Penerima Peserta Didik Baru ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat semuanya dua-dua nih, aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat. Kita juga udah terbebas Pak dari masa-masa yang kemarin-kemarin ya. Udah dibenerin Pak, udah aman? Tes dulu Pak. Cek. Oke, sudah. Oke, sudah, baiklah. Nah Pak, kita kan hari ini punya tema itu memperingati Hardiknas yang jatuh tanggal 2 Mei kemarin ya, 2023. Nah ini ada topik pembahasan tentang strategi pemerintah untuk penerimaan peserta didik baru. Aku kemarin sempat baca Pak Kadis ini memperingatkan agar kita memahami nih sistem atau dari penerimaan peserta didik baru. Nah ini seperti apa sekarang ini Pak? Bapak siapa dulu yang mau menjawab? Iya. Panitianya dulu. Panitianya dulu berarti kan. Iya. Bapak panitia penerima peserta didik baru nih. Iya. Terima kasih Bu Desi. Memang lagi galak-galaknya kita melakukan sosialisasi penerimaan peserta didik baru karena ini menjadi atensi masyarakat umum secara keseluruhan. Jadi kalau PPDB ini tidak mengenal kasta, mau anak jenderal, mau anak petani, semua perhatiannya kemari. Karena wajar, setiap orang kan berharap anaknya itu ditempatkan di pendidikan mungkin yang bagus menurut masing-masing. Karena ini arah masa depan. Benar. Ya, jadi semua keinginannya masuk ke negeri, ada yang masuk ke SMA favorit menurut. Padahal sebenarnya dengan PPDB yang sekarang, pasca Menteri Pendidikan itu membuat sistem penerimaannya itu tidak tes prestasi, maka sebenarnya sudah tidak ada pengkultusan ini terlalu favorit, ini tidak favorit. Iya. Kalau di zaman saya masih ada tuh Pak, favorit nggak favorit gitu ya kan. Jadi berbondong-bondong masuk yang favorit. Betul. Pas nggak masuk nangis-nangis baru. Iya. Jadi ini ngomongin ini seperti Bapak bilang tadi tidak pandang kasta ya Pak, siapa aja ini memang benar-benar lagi difokuskan, diperhatikan oleh pemerintah saat ini ya. Iya. Nah untuk ini sebenarnya strategi pemerintah dalam memperingati Hardiknas tahun ini nih Pak, kan terkait implementasi kurikulum merdeka untuk penerima peserta didik baru. Mungkin Bapak sedikit jelasin tentang kurikulum merdeka ini apa sebenarnya? Iya, pemerintah di terakhir ini mengeluarkan kurikulum merdeka ini. Sebenarnya kurikulum merdeka ini hanya melanjutkan dari kurikulum sebelumnya juga. Hanya saja nanti bedanya ini kalau dulu mungkin di masa Bu Desi itu kurikulum itu the teacher oriented, berpusat kepada guru. Kita hanya mengamati dan mendengar guru. Kalau sekarang itu difokuskan student oriented. Kemudian pembelajarannya juga berbasis pemecahan masalah. Karena yang dihadapi peserta didik kita ke depan ini kan bagaimana mampu mengatasi masalah. Termasuklah di situ sebenarnya panjang, nggak cukup nanti waktunya kalau 1 jam membicarakan itu. Nggak apa-apa Pak, kita lanjut besok Pak. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak ini Pak. Iya, pegadaian ya. Bapak yang sebut ya, bukan Desi. Mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Iya. Tapi ini kan ada prosedur. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang prosedur penerima peserta didik baru 2023 ke 2024 ini Pak. Iya, terima kasih. Bu Desi, memang ini lagi galak kita sosialisasi kemarin pun. Ya, Pak? Ya, kemarin pun dengan Dinas Kominfo, dengan Dewan Pendidikan, Ketua Komisi E, Ombudsman kemarin, karena kita minta pengawasan juga dari Ombudsman dari eksternal. Kemarin kita sosialisasi juga. Ini barusan juga kita sosialisasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah, memastikan agar sosialisasi itu bukan hanya sampai di taraf kepala sekolah, tapi sampai ke siswanya. Iya, benar. Kenapa seperti itu? Kalau nanti taraf sampai hanya di taraf kepala sekolah dengan kesibukan tertentu mungkin takut nanti nyampe ya Pak? Iya, itu khawatirnya. Walaupun rata-rata sebenarnya itu dari luar pun dapat, tapi kita mau memastikan pelayanan kita itu sampai memang ke stakeholder, langsung ke oknum yang akan mau mendaftar itu ke orangnya. Dan di tahun ini mulai dari hari tanggal 15 nanti kita kan ada bagi dua, kalau sekaligus nanti takut kita server kita drop. Jadi kita bagi dua. Nanti bagi dua. Nanti untuk tahap 1 itu nanti ada
karena ini bukan satu aja tesnya, bukan hanya zonasi. Yang tahu orang kan zonasi itu. Ya benar. Padahal sebenarnya zonasi itu kan untuk SMA 50% itu. Oh, oke. Nah, seharusnya ada yang prestasi, ada yang afirmasi. Afirmasi itu yang kurang mampu gitu ya. Di samping itu, di afirmasi itu nanti dibagi lagi. 17% nanti untuk afirmasi kurang mampu, 3% untuk disabilitas. Jadi di dalam kurikulum Merdeka memang kita nggak bisa membedakan. Apalagi kalau membedakan kita nanti melanggar undang-undang. Nah itu dia. Jadi nanti ada perpindahan orang tua dan anak guru di dalamnya itu. Jadi nanti 15 sampai 19 itu wilayah dari wilayah 7 sampai 14. Wilayah 7 itu Labuan Batu Raya sampai ke Nias, Tapsel, Padang Lawas, Toba, Samosir sampai ke Nias. Sampai itu nanti itu dimulailah pendaftaran untuk tahap 1. Tahap 1 tadi prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Nah, nanti tanggal 20 sampai 24 itu nanti wilayah 1 sampai 6. Itu wilayah 1 itu Medan. Sampai wilayah 6 itu Siantar, Simalungun. Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun, sampai Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Karo, Langkat, Binjai. Nah, itu. Tapi khusus yang 3 tadi. Nanti untuk zonasinya baru nanti tahap 2. Dibedain berarti gitu. Dibedain. Iya, dibedain. Zonasinya nanti tahap kedua ya. Iya. Berarti ada 2 tahap ya Pak jadinya? Tadi iya, ada 2 tahap ya. Ada 2 tahap nih. Tapi kita ke Pak Sekretaris Dewan Pendidikan Sumut dulu nih. Menurut Bapak sekarang pendidikan di Sumatera Utara seperti apa sih Pak? Iya, makasih. Saya mulai dulu dari tujuan pendidikan itu sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa filsafatnya, the end of education is character. Mau pakai kurikulum manapun dia, sebelumnya ada 2013 kurikulum Merdeka segala macam. Akhir dari pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita itu berkarakter atau bermoral. Itu kira-kira dari substansi yang harus kita tuju. Berkarakter, berkarakter bermoral itu ya sama ya. Nah, strategi yang tadi dibahas oleh Pak Basir, bagaimana kalau dalam rangka manajemen sederhana kita kan melihat in, proses, output. Output itulah karakter gitu ya. In-nya itulah sekarang yang sedang digodok gitu. Nah, Dewan Pendidikan Sumatera Utara sebagai bagian yang penting di dalam bagaimana mulai dari perencanaan sampai outputnya itu lahirlah anak-anak yang berkarakter tadi. Proses yang dilakukan sekarang ini kan proses di in. Bagaimana menerima anak-anak kita yang direncanakan 158.737 siswa baru nanti SMA dan SMK. Tahapan-tahapan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, kami dilibatkan, Ombudsman dilibatkan. Kita melihat sudah sangat baik bagaimana cara portofolio menyusun segala macamnya, sangat baik sekali. Nah, dalam tahapan-tahapan ini yang harus kita kawal, termasuk juga sosialisasi ini bagian dari bagaimana mendistribusikan informasi kepada semua tadi yang sudah disampaikan, sehingga semua stakeholder terlibat di dalam penerimaan siswa baru ini yang 158.737 itu benar-benar yang afirmasinya tadi dapat, anak orang yang susah kan itu tadi kira-kira anak jenderal semua ya Pak. Jadi jangan lagi pilih kasih, jangan pilih kasih, sehingga semua anak kita di Sumatera Utara ini yang punya kesempatan itu dapat gitu, sehingga cita-cita dia yang mungkin dari anak yang kurang mampu toh juga tersalurkan. Nah, sekarang ada catatan penting tadi yang disampaikan, tidak ada lagi istilah sekolah-sekolah favorit sebenarnya. Semua sekolah itu sama dalam penataan. Benar. Di Dinas Pendidikan Pak Dr. Asren juga memungsikan Kacapdis yang 14 bagaimana supaya semua Kacapdis ini berperan aktif untuk ke sekolah-sekolah supaya semua perangkat-perangkat yang ada misalnya di Medan, begitu juga di daerah, saya lihat ini kami melihatnya sudah terdistribusi dengan baik. Nah, sekarang tinggal penataan ini yang harus kita kawal dan harus kita support. Jadi Dewan Pendidikan salah satu fungsinya mensupport bagaimana ini bisa terwujud dengan baik. Ya, selain sudah memberi pertimbangan kemarin, kita sudah dilibatkan. Begitu juga menghubungkan dengan stakeholder lain sehingga nanti ada hal-hal yang tersumbat informasinya, termasuk Kardopa hari ini. Ini kan bagian yang sangat penting untuk kita memberikan informasi, mendistribusikan tadi juga ya. Supaya masyarakat
Oh iya itu rupanya. Iya. Jangan nanti ngotot di zonasi aja gitu. Iya. Padahal sebenarnya ada tahapan-tahapan yang sudah disampaikan. Sekarang ini kalau ngomongin pendidikan aku tuh pusing Pak, kalau nggak zonasi favorit, zonasi zonasi. favorit. Padahal ada yang lain-lain. Padahal ada yang Iya. lain gitu sebenarnya. Nah. Jadi kan takutnya siswa dasif ini numpuk di satu tempat kan, Iya, favorit betul. ya udah numpuk di situ semua, Iya. nggak kebagian, nggak merata gitu istilahnya ya Pak ya. Jadi kali ini harus sistemnya merata. Merata. Gitu, baik yang di nggak ada zonasi, nggak ada favorit gitu Iya. ya. Sekolah favorit Bapak apa Ustaz? Ya, Nggak ada Bapak. nggak ada anak yang bodoh, nggak ada anak yang bodoh. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Semua ini pinter sebenarnya. Kita bayangkan bagaimana Yunus yang kompetisi Olimpiade matematik dari Iya. Papua sana diambil Iya, yang paling dari bodoh. Papua. Benar. Dididiknya jadi Iya. juara kompetisi Dari pelosok Olimpiade. kemudian dari Iya. pelosok. Makanya. Jadi jangan sepele sama Iya, anak-anak Vanes. di daerah gitu. bisa. Apalagi dari Medan, dari Sumatera Utara ini. benar. Orang-orang Batak ini kita ini kebanyakan. Maaf, saya bicara dulu. Kebetulan ini Hasibuan, saya tampunan gitu. Jago matematik semua gitu ya. Jago. Soal itu kan jago ya Pak. Iya. Saya paham tuh Bapak ibu-ibu itu ya apalagi ibu-ibu itu Apalagi lebih ibu-ibu, pinter. ya. Kalah nih bapaknya ya. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita, pastikan station terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita yang ada di www.kardopafm.co.id untuk yang ada di luar kota bahkan juga di luar negeri. Talkshow kita hari ini tentunya kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan. Kita kembali lagi pendengar Kardopa, masih di Talkshow spesial persembahan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa. Kita masih ngebahas tentang strategi pemerintah untuk menerima peserta didik baru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini masih ada Bapak berdua nih, ada Pak Aripai Tambunan, ada Pak Basri juga ya. Pak Basir atau Basri? Basir. Oke, salah Pak, maaf Pak. Nih kita lanjut nih Pak. Ini kan ngomongin tentang strategi pemerintah ya. Ini bagaimana pemerintah berencana untuk memfasilitasi dan juga mengarahkan para guru nih dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada penerima peserta didik baru. Seperti Bapak bilang tadi, bukan hanya guru aja. Ini harus langsung ke oknumnya gitu ya Pak, biar nyampe gitu ya. Iya, makasih Bu Desi. Jadi memang perbedaan di tahun yang lalu dengan tahun ini, setelah kita evaluasi, kalau tahun yang lalu itu cukup sosialisasi di sekolah, ke kepala sekolah. Jadi ini memang setiap sekolah itu kita minta kepala sekolah dan guru-gurunya ikut serta mensosialisasikan di anak-anak yang sekarang lagi ujian akhir sekolah, yang kelas 9 SMP dan sanawiyah. Jadi semua itu bergerak, walaupun tadi dievaluasi tadi masih banyak yang sampai ke tingkat hanya kepala sekolah diundang. Sebenarnya bukan sampai situ saja. Kita sudah ngundang juga Porkopimda. Kita juga minta cabang dinas melakukan sosialisasi di Porkopimda kabupaten kota, bahkan sampai ke Muspika. Dan yang kita perintahkan sekarang, semua surat mengenai juknis PPDB harus sampai ke tangan lurah dan kepala desa. Oh, oke. Jadi ini mau kami evaluasi lagi, dilihat sudah cabdis mana saja yang sudah menyelesaikan sosialisasi itu sampai ke bawah. Dan kita membuka pengaduan di sekolah. Mana tahu ada orang tua yang nggak ngerti. Kadang mohon maaf, literasi kita kan sangat rendah. Juknisnya tebal pula kan. Jadi nanti nggak malas mungkin bacanya. Ya udah saya ke sekolah sajalah katanya. Ya udah kita siapkan di sekolah, kita perintahkan kemarin habis rapat dengan Ombudsman dan Dewan Pendidikan agar membuat meja pengaduan atau untuk meja, mana tahu orang tua nggak ngerti bagaimana sih cara daftarnya atau kapan mulai pendaftaran kami. Padahal walaupun sudah ada spanduk semua di setiap sekolah. Nah, itu. Budaya membaca agak kurang Pak. Literasi kita memang rendah. Betul, itu hasil raport pendidikan kita, literasi kita Sumatera Utara ini sangat rendah. Dan tugas memang agak berat ya Pak. Iya, agak berat ya. Makanya tadi di sekolah-sekolah dibuat pengaduan tadi ya. Iya. Kalau ada mau bertanya, mau ngelapor atau apa, silakan aja gitu. Sudah ada orangnya tunggu. Sudah ada yang ditempatkan di masing-masing sekolah atau memang pihak sekolahnya sendiri? Pihak sekolah sendiri yang sudah ini kan. Oh, oke. Iya, sudah ada panitia di sekolah. Ada setiap sekolah Iya. udah dibimbing lah Pak ya untuk Iya. bisa menjelaskan kepada para orang tua. Iya. Tahu lah orang tua kita Pak semana kan? Karena sistemnya ini kan online bukan offline gitu. Agak gaptek Pak. Ah, itu dia di satu sisi. Ini dia nih masalahnya di
gagap teknologi nih. Iya. Apalagi Bapak bilang sistemnya udah online sekarang kan? Sudah Tahun ke-7 sebenarnya ini kalau online. Kita Sumatera Utara ini pertama di Indonesia yang tahun ke-7 nih. Jakarta saja pun baru berapa tahun kan? Kita udah tahun ke-7 ya? Udah tahun ke-7. Oke, mantap. Iya. Tapi ada upaya konkret nggak nih Pak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarananya? Yang tentunya untuk memadai lah bagi penerima peserta didik baru Iya. dalam implementasi kurikulum Merdeka kita ini. Kita bukan memuji Pak Gubernur, tapi memang harus dipuji. Di masa pemerintahan beliau ini Bukan memuji tapi memang harus dipuji. Iya, harus dipuji. Di masa pemerintahan Pak Gubernur ini ada ternyata 28 kecamatan kita yang belum punya sekolah negeri. Oh, oke. Dan itu dituntaskan dan 2023 ini tuntas lah ini. Kalau yang sudah selesai kalau tidak salah saya ada 14 ya kalau mungkin di 2023 ini udah tuntas karena sudah naik juga perencanaan untuk kegiatan-kegiatan USB unit sekolah baru kita. Tapi jangan diminta lah pula kan kami baru ada SMA, SMK belum ada. Itu yang penting target pemerintah itu satu kecamatan ada sekolah negeri ada satu. sekolah negeri. Mau SMA, mau SMK yang penting ada satu dulu. Kan kalau negeri agak sedikit ringan sih Pak. Ya mungkin itu orang tua. Tapi sebenarnya di provinsi-provinsi lain yang swasta yang dikejar. Iya Kenapa? sih. Karena lebih fokus katanya yang swasta Bener, itu Pak. secara kualitas gitu katanya kan. Katanya. Katanya. Tapi kita juga negeri ini kita mintakan juga nggak kalah juga aja negeri kita ini kan. Seharusnya ya Pak. Iya, ya? banyak juga yang masuk perguruan tinggi negeri kemarin di SNPTN, ada UGM, UI, main juga. Iya. Dari sekolah negeri ya. Iya. Oke, banyak memang sekolah favorit negeri sih Pak. Ada juga beberapa yang swasta juga. Sebenarnya Bu Desi, salah pemahaman di masyarakat ini kemarin makanya kita sampaikan ke kepala sekolah agar mengedukasi orang tua. SMA ini kan dibuat pemerintah untuk melanjut. Jadi mohon maaf sekarang ini dari data yang kita minta ke kepala sekolah yang melanjut itu nggak sampai 40% SMA kita. Oh. Harusnya kan 100%. Iya. Karena SMA itu dibuat untuk melanjut. Kalau mau kerja dan wirausaha itu ke SMK dong. Yes. Karena di situ dibuat diciptakan soft skillnya, hard skillnya kan di situ. Kalau SMK udah siap ya Pak. Iya, kalau di Tamatnya siap SMA, kerja, gitu. SMA itu tuh melanjut. Makanya saya minta tolong ke kepala sekolah, tolong edukasi orang tua yang datang. Tanya dulu anaknya mau bekerja atau mau berwirausaha atau mau melanjut. Kalau melanjut di sini tempatnya memang SMA. Tapi kalau mau diciptakan anaknya ini untuk arahnya bekerja, berwirausaha, mohon diarahkan ke SMK. Karena di situ tempatnya di situ, bengkelnya di situ. Nggak ada di SMA bengkel. Nggak ada itu mungkin di SMA tempatnya untuk melanjut mau nanti dari tempat di situ silakan mau melanjut kemana kan, bukan untuk menganggur gitu kan cuma satu gitu kan. Kalau SMK harus tamat siap kerja tuh. Betul, siap latih siap kerja. Oke, berarti ini yang harus diedukasi benar-benar, tanya dulu orang tuanya anaknya mau kemana. Iya. SMA atau jangan asal ngikut aja kan. Kawanku ke sana saya ke sana juga lah gitu. Enggak gitu kan. Kita harus mengarahkan masa depan anak ini betul-betul gitu. Memang betul-betul. Kalau ke SMK disiapkan dari sekarang keterampilannya. Kalau di SMA memang diisi ke knowledge-nya, pengetahuannya. Bagaimana dia melanjut gitu. Oke. Nah, ini ada upaya dari pemerintah nggak sih Pak untuk ini kan Bapak bilang tadi biar merata. Iya. Termasuk mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda tadi, nggak pandang kaya, nggak pandang miskin nih kan untuk kurikulum kita ini kan ada nggak bagaimana pemerintah memastikan kalau kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dan siswi ini dengan latar belakang yang berbeda? Sebenarnya Permendikbud 01 2021 ini memihak ke orang miskin pun. Nggak dibela di sini orang kaya. Karena orang miskin ada di sini jatahnya 20%. 20%. Nggak ada jatah orang kaya di sini. Iya. Yang ada jatah orang miskin atau kurang mampu 20%. Jatah anak guru dan perpindahan orang tua yang pegawai-pegawai yang pindah itu 5%. Jatah satu lagi prestasi bagi yang berprestasi itu 25%. Baik akademik non akademik. Kan kalau prestasi nggak lihat orang kaya miskin. Yes, benar. Baru zonasi itu umum bebas mau siapapun bisa. Dekat rumahnya ke sekolah, ya senang dia, tak pala pening dia kan. Ya, nggak mikirin ongkos. Nggak mikirin ongkos dia. Sebenarnya pemerintah membuat ini kan mempermudah komunikasi orang tua dengan sekolah, memperdekat jarak anak ke sekolah. Sistem zonasi tadi ya Pak? Iya, kalau untuk zonasinya. Kalau yang lain, tetap pemerintah juga mengambil ada prestasinya, ada yang kurang mampunya. Nah itu. Padahal ini Permendikbud ini membela masyarakat kurang mampu malah. 20% tadi Pak bilang 20%. ya? Oke. Mungkin Bapak ada yang menambahkan Pak? Ya, kenapa tadi misalnya ditata betul proses penerimaan? Karena kita bicara start awal kualitas yang kita mau tuju itu ada dari sini, titik awalnya di sini. Sedemikian rupa sudah ditata dengan baik sistem ini.
proses di dalam setelah nanti penerimaan, maka pendidikan berjalan, yang akhirnya tadi moral yang kita harapkan, tetapi kepastian di dalam tahapan-tahapan ini sehingga anak bisa diharapkan bermoral, kan memang benar-benar harus sekolah ya sebagai pelaksana di dalam pendidikan yang sebenarnya juga bukan hanya sekolah ya. Mulai dari proses pendidikan informalnya, formalnya di sekolah, non formalnya juga ada di masyarakat, kan begitu. Tetapi tadi sudah disinggung sedikit misalnya SMK ini, makanya tadi kalau anak datang atau orang tua datang, tanya dulu benar-benar itu persis itu, memang harus begitu supaya kalau kami ya tahulah keluarga susah begini, kami pingin maunya anak ini tamat nanti bisa kerja. Ya kalau begitu anak ibu tamat di sana, apa daftar di sana aja misalnya. Proses-proses inilah yang mungkin selama ini tidak sampai informasinya kepada orang tua siswa. Nah, ini penting proses ini kita mulai hari ini dan supaya memastikan. Nah, kalau sudah proses pendidikannya ada berjalan dengan baik, yang tadi yang diharapkan anak yang bermoral itu kan ada kepastian. Kalau nanti dia tamat sekolah, tidak melanjut, jadi pengangguran, dia kan menambah rusak lagi terhadap degradasi moral itu. Dia nambah beban orang tua lagi, Pak. Nah, macam-macam akan terjadi. Oke. Tapi kalau ada kepastian tahapan itu, sehingga misalnya dia tamat SMK, dia punya ada skillnya bisa diterima di mana-mana kerja, sehingga dia tidak membuat lagi proses-proses yang ada di lapangan atau di non formal. Dan malah mungkin dia bisa mempenyejuk daripada masyarakat di sekitar dia, tidak membuat rusuh, tidak buat macam-macam. Tapi coba bayangin, lulusan tahun ini berapa nanti kita lihat, berapa yang diterima di perguruan tinggi, berapa yang bisa diterima kerja, berapa yang menganggur. Nah, yang menganggur ini kan ya walaupun ini disebut pengangguran terbuka, walaupun tamat SLTA, banyak juga perguruan tinggi yang sudah meluluskan tak juga punya kerja, pengangguran terbuka lagi. Bergabunglah sama-sama ini, jadilah geng. Akhirnya dalam satu gang itu pun sudah banyak geng, bukan lagi satu geng dalam satu gang. Seperti Pak bilang tadi, untuk yang bermoral tadi nggak dapat jadinya. Kenapa? Ketemu dia dalam lingkungan tertentu lagi yang tidak bisa mengedukasi secara maksimal. Pendidikan itu long life education, harusnya setiap saat itu pendidikan terjaga. Ini tidak, ketemu dia dengan lingkungan yang tidak mendidik, akhirnya rusak lagi. Apa yang sudah dibentuk di sekolah tak nyambung di sini, putus mata rantainya. Yang akhirnya tujuan daripada pendidikan di end of education is karakter itu nggak terwujud. Tidak terwujud ya Pak. Kalau kita lihat memang keluhan masyarakat sekarang ini, anak-anak zaman sekarang kurang moral Pak, benar kan Pak? Ya, kenapa tadi? Karena Bapak bilang tadi. Benar. Sistemnya nggak jalan nih Pak. Macet jadi. Ya, mudah-mudahan dengan sistem yang sudah dibangun kita melihat ya. Saya lihat benar semalam bagaimana perencanaan yang dibuat melibatkan semua pihak. Ini tinggal sosialisasi. Kalau ini sosialisasinya mantap betul sampai kepada tadi yang stakeholder yang paling bawah, paten nih Pak. Ya udah tinggal jadi strategi pemerintah yang diharapkan tadi yang disebut Pak Basir tadi sudah berjalan dengan optimal. Tinggal orang tua siswa. Nah, begitu disambungkan informasi ini bisa menerima sehingga pilihan-pilihan tadi itu bisa lebih pasti. Oke. Pak, ini terkait tadi Bapak sempat singgung tentang orang tua. Nah, peran orang tua kita ngomongnya ada dua peran di sini, guru dan orang tua berarti kan Pak ya. Nah, kita ngomongin peran guru dulu. Peran guru gimana nih Pak untuk kedepannya ke anak-anak kita ini dengan kurikulum yang baru ini? Ya, sebenarnya begini, Bu Dewi. Ada satu yang lupa kadang. Dan ini selalu kita ingatkan. Saya memang dari guru, kemudian sampai ke kepala bidang ini. Tujuan pendidikan nasional itu kan cukup jelas. Salah kalau arahan sekolah kita itu yang pertama prestasi dulu yang dikejar. Tadi sudah benar yang disampaikan oleh Bang Aripai tadi. Memang moral, tujuan pendidikan itu kan mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu dulu. Moral itu. Itu paling penting ya Pak? Iya, yang sehat baru pintar.
makanya kita memang ya mohon maaf ya di jalan-jalanan kita kena klakson terus. Walaupun di Malaysia, di Jepang saya nggak pernah dengar itu klakson gitu Bener, kan. Pak. Karena Tertib memang gitu ya, iya, teratur gitu ya. karena bukan itu yang makanya kita selalu menyampaikan kepada kepala sekolah, mohon itu dulu sambut anak didik kita itu di depan, itu laporan guru dan kepala sekolah, sambut. Oke. Karena mohon maaf, sebahagian sudah tidak didapatkan. Anaknya subuh udah pergi bapaknya, malam udah tidur anaknya, baru pulang orang baru tuanya. pulang. Jadi memang tridimensi pendidikan itu memang lingkungan, keluarga, sekolah. Tapi kalau pintar anak ini Bu, oh itu yang dipuji orang tuanya, anak Bener, itu. pasti. Tapi kalau ini nggak pintar, disalahkan pendidik. Apa ya kerja orang tuh digaji pemerintah katanya gitu kan. Cuma ada gurunya ini udah tapi digaji tuh ya. kalau saya bukan untuk saling menyalahkan, saling mendukung sekarang. Sebenarnya. Makanya ya saling mendukung. Makanya orang tua mengantarkan anaknya biar anaknya ini memang betul diajari lah bagaimana. Kemudian di sekolah juga selama 8 jam itu dididik. Nah, Makanya itu barulah tugas sekolah di situ ya Pak, iya. mendidik anaknya. Jadi susahnya kita ini, saya mengalami begitu. Anaknya nanti pulang sekolah pukul 2 atau 14.00 atau pulang, kemudian anaknya ribut di luar berantem. Yang salah kita. Ya pasti. Yang salah kita. Maka kemarin kan punya strategi untuk pengumuman untuk kelulusan habis ujian kemarin. Maka semua kami perintahkan seluruh sekolah Sumatera Utara melalui surat Pak Kadis. Semua orang tua wajib jemput anaknya ke sekolah dan tidak boleh pulang anaknya kalau nggak dijemput orang tua. Ternyata nggak ada yang tawuran. Nggak ada aman kan? Sama, nggak ada. Nggak ada yang berkeliaran di Nggak jalan-jalan ada. yang sepaten itu contohnya. Kena cubit lah kan. Coret-coret pun kurang. Nggak ada. Nah, kalau ada yang kelewat itu berarti udah apa juga sekolahnya. Padahal sudah jelas melalui surat, melalui himbauan dibuat Pak Kadis, ditelepon kacap-kacapnya semua agar memerintahkan ke stakeholder semua, jangan ada yang coret-coretan. Pokoknya harus jemput orang tua. Oke. Nah, jadi ini kan mohon izin, ini moral. Bahkan ada beberapa sekolah membuat acara sekaligus buat acara dia cuci kaki mamanya, cuci kaki bapak. Dibuat juga beberapa sekolah. Ya kapan lagi dicuci kaki orang tuanya? Mungkin nggak pernah gitu kan? Ya dia sekolah tamat karena orang tuanya kan. Makanya Pak. di satu sisi itu. Jadi itu peran guru, peran orang tua juga termasuk di situ. Termasuk ini peran orang tua nanti untuk dalam PPDB ini. Mohon juga orang tua jangan dipaksakan anaknya kalau memang tidak masuk dalam kategori itu. Jauh rumahnya, dipaksa juga harus masuk di situ. Karena itu favorit Ngotot mungkin ya. gitu iya. Mohon izin ya. Jangan dipaksakan. Memang semua taunya kita mau ini dan itu semua menjadi bagus menurut kita. Nah, maka kita berharap juga kepada orang tua itu sekarang SMA SMK kita itu memberikan pelayanan sebagus mungkin. Ya mungkin ya yang masuk di dalam kategori itu silakan. Kalau nggak masuk jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Itu yang membuat kita nanti berurusan. Makanya Ombudsman kemarin dan kami sudah menyurati juga inspektur agar melakukan pengawasan. Oh, oke. Nah, kalau inspektur nanti internal, kalau Ombudsman nanti eksternal. Ya bisa sanksinya nanti yang bermain kena pecat, yang orang tuanya anaknya yang masuk melalui itu bisa jadi nanti dikeluarkan dari sekolah itu kan beban mental juga sih bagi anak kan. Ke anaknya sih. Ke anak nanti psikologi anak harus diperhatikan orang tua. Jangan dipaksakan lah dan diajari lah anak itu. Anak mau kemana? Jangan ngotot kita harus ke SMA 1 ya, harus ke SMA 3 ya. Ada rumahnya samping SMA 4. Nah, itu jangan. Cari yang agak enak nih. Jangan, iya. Itu. Kalau yang bilang tadi deket rumah nggak udah mikirin Nggak mikirin, apa-apa, kepleset nyampe gitu. Udah aman dia Udah tuh. aman. Pokoknya daftar aja aplikasi duduk-duduk aja menang ini katanya gitu. Aman ini. Aman ini. Sistem zonasi dapat ya. Dapat. Kalau mau prestasi mungkin nggak dapat dia bisa ke zonasi karena dia kalau kan di tahap pertama kan prestasi ya silakan Prestasi. aja daftar. Nggak lulus nanti daftar zonasi. Zonasi. Iya nggak ada masalah. Kan boleh 2 kali daftar kalau kalah. Oh bisa. Yang menang nggak boleh. Dia udah menang di prestasi mau oke, daftar oke. lagi kan gitu kan. Kalau kalah bisa 2 kali daftar berarti. Iya. Kalau yang menang ya nggak bisa. Iya. Dan sebenarnya Sumatera Utara ini sudah cukup bagus pendidikan. Kita peringkat 4 loh. Oh. SNPTN terbaik di Indonesia. Terhormat. Kenaikan kita 23% kenaikan kita dibandingkan sebelumnya itu. Oke. Nomor 4 kita harus diakui. Ya. Mohon maaf, Jakarta di bawah kita loh. Isi. Jogja di bawah kita. Mantap nih Pak. Iya, dari jumlah yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, Nah, oke. itu. Jadi jangan sepele sama orang Medan ya. Jangan sepele sama orang Sumut kan, gitu kan Pak ya. Tapi kan ini balik lagi Pak.
pemerintah berencana untuk mengevaluasi dan sekaligus juga memperbaiki sistem-sistem pelaksanaan kurikulum Merdeka ini ya Pak ya. Iya. Nah, pada penerima peserta didik baru, ini kan udah mau pada Bapak bilang tadi udah pada mau selesai, tamat, pada mau masuk baru lagi gitu ya Pak ya. Nah, gimana ini supaya bisa mencapai hasil pembelajaran yang optimal nih Pak? Ya, Apa yang harus dilakukan nih ke depan? ya strategi ini tadi kan harus melibatkan semua pihak. Itu Benar. tadi yang pertama. Kalau kita di Sumatera Utara, apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Sumut Bermartabat itu, Sumut bermartabat dalam bermartabat. pendidikan, itu tadi ujung-ujungnya ceritanya pendidikan yang bermartabat itu ya moral ukurannya. Balik lagi ke moral. Balik ya, Pak? lagi ke moral. Nah, penglibatan semua pihak itu termasuk kearifan lokal juga jangan dilupakan, ya kan? Kalau di daerah apa namanya itu Dalihan Natolu, mendidik itu dengan kearifan lokal itu perlu Dalihan Natolu. Ya kalau nanti di tempat budaya yang lain bisa disesuaikan. Itu penting gitu. Pendekatan juga penting sih Pak antara Iya. guru dan murid nih ya. Makanya kan kalau sudah bicara misalnya ini contoh Dalihan Natolu, berarti kan penglibatan orang tua pasti. Ada. Kurikulum Merdeka itu menjanjikan itu, Oke. tidak menutup dia kemungkinan itu, sehingga kearifan-kearifan lokal akan diambil. Nah, dalam proses-proses ini, maka proses-proses yang ada di di rumah tangga, di formal tadi di pendidikan di sekolah, di non formal itu di lingkungan, kalau semua ini bersinergi, maka anak-anak ini akan terjaga. Dulu kita misalnya, kenapa dulu cerita orang misalnya kalau ketemu guru harus sopannya bagaimana, nunduk Ya, gitu-gitu benar, segala Pak. macam. Beda kan. sama anak zaman sekarang, Pak. Itu dia. Nah, ini yang harus dibalik. Oke, kita Jadi kembalikan sehingga seperti harus dulu ya, ke Pak. situ. Jadi kurikulum Merdeka ini bukan harus bicara ini tidak. Dia terbuka semua hal, termasuk tadi kearifan lokal ini harus dipastikan masuk sehingga nanti dalam proses pendidikan ini terjadi ya. Misalnya tadi ada cerita bagaimana mengambil kelulusan dari anak-anak. Ini satu tahapan langkah yang bagus sudah dilakukan Dinas Pendidikan. Orang tua harus menjemput. Jemput. Nggak dijemput nggak boleh kita pulang. berharap ke depan ditingkatkan lagi. Ada proses parenting di situ. Iya. Yes, benar. Misalnya setahun itu 2 kali, Iya. ya kan? Orang tua dilibatkan, dilihat anaknya ya bila perlu duduk bersama gitu. Proses parenting itu dilakukan oleh sekolah, melibatkan semua pihak. Semua pihak. Supaya benar. merasa ini bukan tugas kami aja gitu. Tugas bersama. Tugas bersama. Orang Jadi, tua, sekolah dan guru yes. ya. Nah, sekarang karena pemerintah yang punya anggaran, termasuk tadi disebutkan mungkin fasilitas sarana prasarana, ini terus ditingkatkan karena memang ini juga bagian yang sangat penting. Oke. Salah satu standar pendidikan itu kan sarana prasarana. Sarana prasarana. Kalaupun tadi diakui belum maksimal, Iya. ya kalau per kecamatan satu negeri itu kan itu tahapan yang sudah baik lah ya. Oke. Nah, ke depan bagaimana supaya ini dimaksimalkan, ya tentunya disesuaikan dengan ya penduduk ini kan makin bertambah. Ya kan? Benar Pak. Nah, Pak, ini sedikit tentang guru nih. Ini kan guru juga salah satu hal yang penting dalam dunia pendidikan ya. Mungkin sedikit Pak agak lari jalur masalah honor. Kan ini kemarin sempat heboh nih kan Pak, honor guru. Iya. Ini gimana nih Pak? Ya, kalau sebenarnya Guru honorer sih. guru kita itu ada beberapa memang jenisnya. Aha. Di Sumatera Utara ini ada guru honor GTT. Oke. Nah, ini gajinya tinggi, 90.000 per jam. Oh, iya. Ha. Dan ini mohon izin kalau di Sumatera ini kita yang paling tinggi. Iya benar kemarin. Tertinggi. ada- Tapi ada Ditambah honor kemarin ya? iya, ada honor sekolah. Artinya honor sekolah ini yang dibiayai dari SPP. Iya. Terkadang kan banyak orang yang nggak paham. Biaya pendidikan itu kan di dalam Undang-Undang Sikdisnas kan ada 2. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari peran serta orang tua masyarakat. Jadi kenapa SPP kita bayar lagi negeri kata orang gitu kan? Karena sekarang kan guru kita juga kurang. Benar. Tenaga tata usaha kita siapa yang bayar? Iya. Nah, ada beberapa yang bisa dibayar bos, itu pun karena COVID nih itu kan. Kalau sebelum COVID kan nggak bisa. Nggak ada kemarin. Nah, datanya. sekarang sudah bisa mereka ditalangi dari dana bos. Ah. Jadi sebagian yang berurusan dengan pendidikan ini paling penting memang untuk menalangi yang di luar yang ditalangi dari dana bos. Makanya ada uang SPP. Kadang ada kegiatan yang tidak dimasukkan ke dalam bos karena bos kita terbatas. Harusnya memang per siswa itu 4 juta baru standar. Oke. Ini kan kita baru 1 juta berapa itu 1,8 gitu kan baru segitu. Jadi banyak kegiatan macam contoh kegiatan Maulid Nabi, kegiatan keagamaan lah yang Kristen, kegiatan yang lain itu kadang tampung di SPP.
termasuk gaji-gaji guru honor sekolah, termasuk ditampung di situ. Oke. Jadi itu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing kemampuannya. Nah, memang kalau ditanya rendah penghasilan S1 lebih tinggi gajinya daripada karyawan ini, itu memang bukan nggak apple to apple lah penilaiannya. Karena memang kondisi kita seperti itu saja pun banyak orang tua yang nggak mampu, banyak yang nggak mau bayar. Ada juga yang di tempat-tempat lain, kalau di Medan kan lumayan. Nah, kalau di beberapa tempat 20.000-nya satu siswa uang SPP-nya. Nah, kalau di sini mungkin bervariasi, ada yang 150, ada yang di Kota Medan. Bervariasi kalau untuk Medan. Iya, bervariasi Kota Medan. Kalau ngomongin daerah nih kita yang agak susah Iya. Pak, ya. Oke. Jadi kenapa Pak? Iya, harus dua pendekatan. Bagi guru yang masih mungkin belum sesuai lah Iya. yang dia terima dengan Pendapatannya yang ya. dia lakukan, dia harus mengikhlaskan itu. Iya. Itu aja. Kalau tak begitu nanti nggak ketemu Iya formulasinya. sih. Kan Tapi guru ikhlas- ini pahlawan tanpa Iya. tanda jasa. Saking ikhlasnya lah makanya guru-guru ini Banyak istilahnya Pak yang ikhlas, Pak. Iya. Jangan salah Bu. Kenapa Pak? Mungkin ya saya nggak tahu lah. Tapi orang tua kami ini guru. Iya, orang tua saya guru juga. Oke. Iya, kalau dihitung dari pendapatan apa yang dia terima per Nggak bulan, bisa kuliahkan nggak itu. bisa anaknya sampai sekolah sampai tamat SMA aja tak. Nggak bisa mungkin. Bapak berdua seperti Enggak. sekarang ini kan? Berarti kan apa? Karena ikhlas Karena dia ikhlas, mendidik benar. anak-anak itu mengalir kepada kami. Inilah yang kami terima. Itu Oke. doa orang tua sebagai guru. Iya, Beda benar. dia. Kita semua seperti ini ya karena guru tadi. Karena Guru itu juga mengajarnya harus ikhlas Iya. gitu ya Pak ya. Benar. Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti berita-berita murid mukul guru atau Iya. guru yang terlalu diktator atau gimana gitu. Killer ya namanya sih. Pak, waktu kita udah mau habis nih Pak. Iya. Mungkin ada yang pengen disampaikan terkait ini strategi pemerintah untuk penerima peserta didik baru. Nih Pak Kadis kan juga memperingatin semua kita harus memahami dulu nih prosedurnya gitu ya. Iya. Yang pengen disampaikan silakan Pak Basir. Iya, memang untuk saat ini mulai dari tanggal 15 itu sudah kita mulai PPDB kita sampai 19 untuk tahap 1. Tahap 1 itu afirmasi prestasi permintaan tugas orang tua. Untuk SMA, untuk SMK afirmasi prestasi permintaan tugas orang tua, zonasi. Kalau SMK itu zonasinya 10%, beda dia. Nah, karena SMK yang diprioritaskan prestasi, 60% dia prestasi. Karena mereka nggak pakai dulunya mereka nggak pakai zonasi itu. Jadi dari manapun mau masuk SMK boleh. Iya sebenarnya dulu nggak pakai zonasi. Iya dulunya. Tapi sekarang peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru dirubah dia dikasih 10%. Oke. Khusus zonasi. Aku ingat tuh Pak, kawanku SMK dari daerah-daerah mana? Iya betul. Karena di satu tempat kita berharap kan jurusannya nggak sama. Iya. Perhotelan cuma ada di daerah sini nggak mungkin Iya. lagi zonasikan gitu kan. Benar. Karena banyak sub keahliannya. Kalau SMA kan satu sub keahlian gitu Oke. kan. Khusus wilayah Medan dan sekitarnya di wilayah 1 sampai 6 sampai ke Siantar Simalungun, Karo, Dairi Pakpak itu tanggal 20 sampai 24. Nah, itu untuk yang tahap 1. Oke. Khusus untuk tahap 2 nanti pengumumannya 31 Mei. 31 Mei. Ya, pengumumannya. Oke. Untuk tahap 2 Online ya Pak, tetap sistem tetap online. Pokoknya ini kan real time. Kita bisa melihat lulus apa enggak anak Ya, kita. benar. Jadi karena kan prinsipnya apa ini? Transparan. Kan yang diinginkan itu, Iya, keterbukaan, keterbukaan. transparan. Nah, itu prinsip itu. Kemudian 1 sampai 8 Juni tahap 2. Tahap Itu 2. tadi kalau SMA zonasi. Itu khusus wilayah 7 sampai 14. Kalau 9 sampai 6 Juni wilayah Medan sekitarnya. Nah, ini 9 sampai 6 Juni ini tahap 2 itu wilayah 1 sampai 6. Jadi sebenarnya perlu dicatat tanggal-tanggal ini di website PPDB juga adanya sebenarnya kita Oke. ini kan. Di sekolah-sekolah juga silakan ditanya ada pengumuman-pengumuman kita yang membuat kita bisa paham dan tahu semua syarat-syaratnya. Oke. Ada juga tutorialnya, cara mendaftarnya ada sudah kita buat di website semua. Oke, di website ada, di iya. sekolah-sekolah juga ada Sudah nih ada, ya Pak ya. iya. Mungkin Bapak mau menambahkan Pak sebelum kita akhiri? Pak Ya, Arif. sistem yang sudah dibangun oleh Dinas Pendidikan sekarang kita menilai ini sudah sangat baik. Sistem ya. Tinggal tergantung leadershipnya. Oh, Nah, oke. sekarang kita uji leadership daripada Dinas Pendidikan. Hari ini Pak Basir sebagai panitia. Panitia. Nah, bagaimana harapan ke depan? Ya kan, tentunya proses-proses masa lalu itu sudah dievaluasi saya lihat. Tinggal bagaimana nanti kita tunggu Mei tadi kalau nggak salah ya.
bagaimana 31 Mei 31 Mei pengumuman tahap 1. pengumuman tahap 1. Nah, tahapan-tahapan Juni nanti ini- masuk tahap 2 Juni. Ya, tahapan-tahapan ini kita akan lihat nanti. Ya mudah-mudahan ini akan berjalan di tangan orang yang amanah. Itu aja. Amin. Semoga semuanya terselenggara dengan baik dan Baik. benar gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Basir, terima kasih Pak Arifai sudah hadir bersama kita. Sosialisasinya cukup bagus hari ini supaya kita yang awam juga Pak harus tahu ya Pak ya. Apalagi para orang tua nih. Benar-benar harus memastikan anaknya mau kemana. Kami berterima kasih juga Jangan ke Kominfo. dipaksa. Oh iya, benar. Is the best ya, Bang Ilyas Torus is the best. Is the best bestie Kominfo. Bestie Kominfo. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Terima kasih. Kita harus akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini pendengar Kardopa bisa bermanfaat untuk Anda para orang tua juga ya. Ini terkait dengan penerima peserta didik baru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Yang jelas talkshow spesial kita pagi hari ini kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda.